bahas hari ini ya. Yang pertama overview tentang finance, kemudian nanti kita overview lagi ya 3 jenis organisasi bisnis ya menurut kepemilikannya, kemudian manajer keuangan ya. Di sini BOD ya, Board of Director itu tujuan utamanya apa sih ya. Kemudian nanti dikenalkan 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Kalau dulu kita menyebutnya aksioma ya, dan dulu 10 bukan 5 ya, ada 10 aksioma gitu. Sekarang diganti menjadi 5 prinsip dasar ya untuk manajemen keuangan. Ya, finance, ya, kalau kalian dengar kata-kata finance gitu ya, STAN juga ada finance ya, Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, keuangan itu apa sih gitu ya? Segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Nah, itu kalau di Undang-Undang Keuangan Negara ya. Uang ya, keuangan berarti sesuatu yang berhubungan dengan uang. Nah, kalau menurut ilmunya ya, menurut apa sih ilmu finance itu belajar apa gitu ya, studi finance itu belajar apa. Nah, ini belajar tentang gimana sih ya orang atau entitas pelaku usaha ini melakukan evaluasi ya. Yang pertama itu untuk investasi yang sudah dilakukan ya. Misalkan dia berinvestasi itu ya, dia membeli saham ya. Jadi suatu entitas baik orang maupun perusahaan dia membeli saham perusahaan lain. Ya. Dia akan menilai nih investasinya ini atau dia beli sahamnya ini menguntungkan nggak sih atau tepat nggak sih ya. Nah itu yang akan dipelajari ilmu keuangan itu perlu di situ ya. Kemudian kalau misalkan ini entitas yang sedang itu ya kesulitan uang, gimana sih cara menambah modalnya? Ini gimana biar usahanya tetap berlangsung ya. Nah, itu tujuan atau yang dipelajari di manajemen keuangan ya. Jadi untuk melakukan evaluasi atas investasi dan gimana caranya bisa nambah modal ya. Kalau mau menambah modal biasanya kan kalau mau menarik investor tuh caranya gimana gitu ya. Nah, 3 pertanyaan dasar yang ini sering dituju ini kalau mau belajar tentang finance ya. Nah, ini finance-nya kita mengacunya ke finance-nya perusahaan ya. Nah, yang pertama itu biasanya terkait investasi yang berupa investasi jangka panjang. Nah, kalau investasi yang jangka pendek kan paling yang 3 bulan jatuh tempo, 3 bulan jatuh tempo, 3 bulan jatuh tempo gitu ya. Nah, kalau yang jangka panjang kan berarti yang dimiliki nanti perusahaan lebih dari 12 bulan. Nah, kira-kira yang dipilih oleh perusahaan apa? Apakah lebih menguntungkan, contohnya gini, apakah lebih menguntungkan membeli obligasi ya atau membeli saham gitu ya. Nah, kalau kalian jadi manajer keuangannya nih, kira-kira kalau misalkan perusahaan lagi ada idle cash gitu ya, ada dia punya cash, kalau idle cash-nya terlalu besar itu kan juga kalau nanti dihitung menurut rasio juga nggak terlalu baik ya. Wah ini ada cash yang nganggur. Nah, kalau ada kas yang nganggur, ini sebaiknya kalau mau investasi, pilihnya apa? Apakah milih misalkan mengembangkan usaha atau memilih investasi, kalau investasi yang dalam bentuk sekuritas ya, apakah membeli sekuritas hutang, membeli obligasi, atau membeli saham perusahaan lain. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang nanti bisa jawabannya diperoleh dengan belajar finance gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, gimana tadi kan gimana caranya nambah modal gitu ya, gimana caranya menambah modal ini berarti kan suntikan dana segar ya dari investor untuk mendanai kegiatan-kegiatan investasi. Misalkan dia punya proyek banyak gitu ya, tapi kalau nggak ada investornya, nggak ada uangnya kan juga nggak bisa jalan. Nah, gimana nih cara menarik investor? Ya. Berikutnya, untuk pengelolaan arus kas ya, pengelolaan arus kas ini terkait nanti dengan likuiditas perusahaan ya. Kas yang terlalu tinggi itu nggak ada kas itu kan jelek ya. Nah, nggak ada kasnya terlalu tinggi itu juga tidak terlalu bagus. Berarti ini perusahaan nggak bisa ngelola kasnya nih, kasnya tinggi banget. Ini banyak kas yang menganggur gitu ya. Padahal kalau diinvestasikan bisa jadi nanti kasnya nambah lagi dan perusahaan lebih bisa gede lagi gitu ya. Nah, ini pengelolaan kasnya dalam kegiatan operasionalnya seperti apa? Apakah
dia bisa tuh dari kasnya itu bisa melunasi kewajiban-kewajiban lancarnya, bisa enggak gitu ya. Jadi kan kalau dia mau menjaga rasio likuiditas, ini utang lancarnya kan harus bisa dilunasi nih. Nah, kasnya cukup nggak untuk mendanai itu? Nah, itu juga nanti yang bisa dijawab dengan belajar manajemen keuangan. Ini tidak hanya bagi perusahaan ya, mungkin bagi kalian itu juga penting ya. Kalau bagi kalian sederhananya gini, kalian kalau ngekos ya, itu kan sebulan kasih uang saku berapa? Setahun yang lalu kalau pas ngekos itu kasih berapa? 1,5 juta. Sekitar 1,5 sampai 2, Bu. 1,5 sampai 2, lumayan gitu ya. Sekitar itulah, Bu. Mungkin ada mungkin ya yang 10 juta. Nah, kalau itu nggak perlu manajemen keuangan kayaknya, dananya sudah melimpah ya sampai dia bingung gitu ya. Nah, ini kalau yang dapat 1,5 juta ya, itu kan kalau kalian kan harus mengelola ya. Kalau kalian tidak mengelola dengan baik gitu ya, nah, kalau tidak mengelola dengan baik, itu bisa jadi ya 1,5 juta itu seminggu sudah habis ya. Hari ini makan di McD, besok mau nongkrong di Starbucks ya, itu udah satu minggu tuh sudah habis 1,5 juta ya. Nanti 3 minggunya puasa gitu ya. Nah, kalau ini bagi individu perlunya manajemen keuangan itu tadi ya, untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ya agar bisa mencukupi kebutuhan. Nah, ini terkait dengan ekonomi juga kan ya. Nah, ekonomi itu sumber dayanya terbatas, tapi keinginannya banyak. Ya, kita harus membuat prioritas gitu kan ya. Nah, kalau kalian kan biasanya kalau 1,5 juta, biasanya buat apa saja? Buat makan gitu ya. Jadi pastikan makan misalkan sehari 3 kali. Tergantung ya makannya di mana. Kalau makannya di warung Jatim aja kayaknya 20.000 sudah dapat lengkap ya, sudah dapat enak gitu. Kalau 20.000 kali 3 berarti 60.000 ya. 60.000 sehari untuk makan. Itu kalau kalikan 30 berapa? 1.800.000 ya? Berapa sih? Kalau 60.000 sehari kalikan 30 1.800.000. Ternyata nggak cukup ya. Ternyata nggak cukup kita kalau makannya sekali makan tuh 20.000 nggak cukup. Nah, berarti kita manage lagi nih, kita harus ngatur lagi. Berarti makannya jangan yang harganya 20.000. Nah, harganya yang 10.000. Ya kalau 20.000 sekali-kali dan nanti kalau tapi nggak boleh tiap kali gitu. Atau kalau mau hemat lagi gitu ya, masak. Nah, itu perlunya manajemen keuangan buat kalian ya. Nah, dan yang terpenting itu kalau buat kalian biasanya gini, biar nggak ini perasaan tadi kayaknya nggak belanja apa-apa ya, tapi kok uangku tinggal segini. Nah, yang perlu buat kalian adalah mencatat. Ya, catat itu apa yang sudah kalian coba deh catat selama 1 bulan pengeluarannya apa saja. Itu nanti yang akan jadi pola untuk manajemen keuangan kalian bulan-bulan berikutnya. Gitu ya. Kalau mencatat sekarang banyak ya, bisa mencatat manual, bisa pakai aplikasi yang di Play Store itu banyak sekali ya untuk keuangan pribadi ya. Nah, itu nanti bisa kalian terapkan nih kalau sudah punya penghasilan juga ya. Nah, jadi kalian harus mengatur keuangan sendiri, mengatur keuangan pribadi kalian sendiri ya. Sebelum nanti suatu saat kalian jadi GM ya, finance GM ya, untuk yang general manager, untuk yang finance gitu ya. Nah, jadi harus bisa mengatur keuangannya diri sendiri dulu. Nah, kalau sekarang dapat uang saku nggak kalau pas kuliah online gini? Enggak, Bu. Sedikit. Sedikit. Ditahan hikmahnya, Bu. Dapat hikmahnya. Oh, dapat hikmahnya, ya sudah disyukuri ya. Alhamdulillah dapat hikmahnya. Ya, tapi kalau pulsa di itu ya dibayar ya. Mungkin ya, tapi kan makan udah dijaminkan ya. Cuma jadi mungkin jajannya yang agak agak ditahan gitu ya. Kalau yang masih dapat uang saku ya walaupun itu ya alhamdulillah ya masih bisa menikmati. Oke. Nah, itu ya mungkin kalau bagi pribadi seperti itu. Nanti sebelum jadi kalian suatu saat nih ada mungkin ya nanti akan jadi manajer keuangan gitu ya. Manajer keuangan. Jadi kalian jangan terus jadi hanya PNS saja. Teman seangkatan saya itu sudah ada yang jadi direktur keuangannya BUMN gitu ya. Nah,
Kok saya jadi dosen ya gitu. Ya, jadi manajer keuangannya BUMN. Jadi cita-cita bolehlah ya sekarang sebelum saya menjadi manajer keuangan BUMN gitu ya, saya mau memanage keuangan diri saya sendiri dulu ya. Nah, di sini jadi manajemen keuangan itu penting ya untuk membuat keputusan ya. Sama seperti ilmu ekonomi maupun ilmu akuntansi ya. Jadi intinya itu untuk membuat keputusan ya, baik dalam dunia usaha maupun kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, di sini dicontohkan ini ketika General Motor, tahu ya General Motor ya? Ya, perusahaan otomotif yang pusatnya di Amerika ya. Ini dia berinvestasi sebesar 740 juta dolar ya untuk memproduksi Chevy Volt itu kendaraan hybrid ya, listrik sama bensin gitu ya, hybrid. Ini di akhir 2010 kalau nggak salah ya. 2010 itu ini kendaraan hybrid ya, yang waktu tahun 2010 itu mulai dikenalkan ya. Tapi sekarang tahun 2018 nih kayaknya itu sudah nggak berproduksi lagi ya. Nah, waktu itu kayaknya kan teknologi yang hybrid. Nah, kalau sekarang mobil listrik gitu ya. Kalau ini hybrid itu ada listriknya ya, listrik bisa dikombinasi sama bensin gitu ya. Nah, ternyata kalau mau berinvestasi memproduksi sesuatu itu kita harus itu juga ya, tidak hanya fokus di satu sektor ini saja. Tidak hanya fokus di sektor untuk pengembangan mobil listrik atau mobil hybrid ini. Tapi kita harus melihat sektor yang lain. Ya, itu mungkin yang sektor yang lain itu yang mungkin kurang diperhatikan ya, kurang diperhatikan. Kayak kalau baterai mobil listrik itu kan harganya sangat mahal tuh ya, sangat mahal. Kemudian fasilitas untuk ngecasnya ya, untuk chargingnya itu sudah bisa diakses dengan mudah nggak? Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya berfokus ke mobilnya saja, tapi juga itu ya faktor-faktor pendukungnya. Berarti untuk untuk baterainya, untuk nanti gimana chargingnya itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini karena kayaknya penjualannya itu tidak terlalu banyak. Mengapa penjualannya tidak terlalu banyak? Kayaknya salah satu faktornya itu tadi ya. Jadi fasilitas chargingnya itu mungkin belum mudah ya, waktu itu belum terlalu mudah diakses gitu ya. Dan dayanya itu harus daya besar, dan waktu itu kayaknya pernah terjadi kecelakaan ya, kemudian baterainya itu terbakar gitu ya. Ternyata baterainya itu terbakar ya, mobilnya berarti terbakar gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi satu kelemahan yang itu mungkin kurang diperhatikan waktu memproduksi Chevy Volt ini. Nah, jadi ketika kalian mengambil suatu keputusan ya, jangan fokus di sektor itu. Jadi perhatikan hal-hal yang lain gitu ya. Nah, kalau yang sekarang itu yang mau dikembangkan Tesla ya. Nah, kita lihat nih di Indonesia itu kan fasilitas chargingnya belum ada, sudah ada tapi masih sedikit juga ya. Nah, itu kalau mau mengembangkan mobil listrik, nah itu setidaknya nanti kalau mobil listrik kan paling sini Bandung kayaknya ya, sini Bandung kemudian habis gitu ya, dan ngecasnya itu berapa jam? 11 jaman kayak kalau agak itu ya. Ya, di YouTube-nya siapa itu? Fitra Eri itu kayaknya ya. Cuma perlu ngecasnya tuh waktunya lama gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, kalau seperti itu kira-kira laku enggak gitu ya. Tapi yang mobil listrik Tesla itu bagus banget ya kalau kalian lihat ya. Nah, kita lihat apakah Tesla kan mau berinvestasi nih di Indonesia nih. Nah, kita lihat berhasil atau enggak. Katanya nanti untuk yang baterainya ya juga mau dibangun juga di Indonesia ya, untuk yang pabrik baterainya. Berarti kan dia memperhatikan juga nih, selain berfokus ke produksi mobil, tapi dia juga memperhatikan sektor lainnya ya. Di sini berarti untuk yang produksi baterainya. Ini nanti perlu diperhatikan lagi untuk yang fasilitas chargingnya tadi ya. Udah kemudahan juga ya kalau mau ngecas di rumah seperti apa gitu ya. Nah, itu terkait pengenalan ya, mengapa kita perlu belajar manajemen keuangan. Nah, jadi ini kalian nggak usah muluk-muluk kalau ini manajemen keuangan tidak usah muluk-muluk ke sektor, ke perusahaan gitu ya, tapi ke diri kalian sendiri dulu. Kalian sudah bagus nggak sih memanage keuangan kalian selama ini gitu.
Nah, sekarang nggak dapat uang, Bu, terus yang di-manage apa gitu ya. Ya, kalau kemarin 6 bulan waktu kuliah mau bisa nih gitu ya. Kalau sekarang kan nggak dapat uang, jadi tidak ada yang di-manage ya. Ya, tidak ada. Kan manage uang, ini uangnya nggak ada gitu. Nah, kalian bisa bantu orang tua kalian tuh. Ini Pak, Bu, saya bantuin gitu ya untuk memanage keuangan. Nah, justru ibu itu biasanya malah justru lebih pinter ya. Nah, ibu-ibu itu dengan coba ditanya ke orang tua kalian, ke ibu gitu ya. Sebulan misalkan berapa sih gitu ya, sebulan itu berapa untuk memenuhi kebutuhan serumah itu kok bisa ya, kira-kira gimana sih Bu caranya. Nah itu kalau mau belajar manajemen keuangan itu dari Bu kalian ya, nanti coba ditanyakan ya. Nah, kita berlanjut ke 3 jenis organisasi bisnis. Nah ini sudah kalian kenal di mata kuliah yang lain juga ya. Kalau menurut jenis usahanya ya, kalian sudah mengenal kalau di pengantar akuntansi itu ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur ya. Nah, di sini kalau yang di slide ini yang 3 jenis organisasi bisnis ini menurut kepemilikan ya, siapa yang memiliki. Nah, kalau menurut kepemilikan entitas bisnis ya, itu terdiri dari perusahaan perseorangan ya, proprietorship ya, yang dimiliki hanya oleh satu orang, kemudian yang berbentuk partnership ya atau persekutuan, dan yang bentuknya korporasi ya, PT-PT ya, perseroan-perseroan ini. Nah, kalian sudah kenal ini kan ya. Nah, sisi-sisi kelemahan dan keunggulannya juga kalian sudah mengenalnya juga ya. Nah, kalau yang perusahaan perorangan yang memiliki satu orang. Kalau persekutuan ya, namanya sekutu itu kan minimal 2 orang ya. Nah, jadi minimal 2 orang, ya, tapi nggak banyak-banyak ya, paling 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau korporasi ini pemiliknya adalah para pemegang saham. Nah, para pemegang saham namanya para ya. Kalau namanya para berarti kan banyak tuh ya. Nah, kalau para pemegang saham itu berarti banyak ya. Ya, pemilik sahamnya terdiri dari para pemegang saham. Jadi biasanya banyak ya, biasanya banyak. Jadi perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang ya, jadi dia menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan. Jadi kalau perusahaan perorangan itu biasanya kadang dia lemahnya di sini ya, dia tidak bisa memisahkan antara entitas usaha dengan entitas pribadinya dia. Nah, dia mau manage uangnya kadang bingung tuh. Nah, karena kalau ada utang gitu, kadang dia harus melunasi atau membayar pakai kekayaan pribadinya dia. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kalau yang perusahaan perorangan itu kayak ini perasaan kok aku jualan gitu ya, misalkan jualan tapi kok nggak untung-untung ya. Nah, bisa jadi karena itu ya, dia tidak memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usahanya dia. Nah, nanti kalau kalian suatu saat pengen bikin usaha, itu prinsip pertama ya, prinsip pertama adanya pemisahan kepemilikan ya, pemisahan antara entitas pribadi dengan entitas usaha. Itu harus kalian pisahkan. Jangan dicampur aduk ya. Kalau mau bikin usaha, bikin rekening sendiri ya untuk rekening usahanya. Jangan pakai rekening pribadi sebisa mungkin ya. Nah, kalau untuk yang perusahaan perorangan ini biasanya kadang agak susah ya kalau mau dapat kredit ya. Biasanya kalau kreditnya pakai yang KUR gitu ya, kredit yang yang mikro, yang yang biasanya ini bentuknya yang kayak UMKM gitu ya, yang relatif kecil ya. Nah, kelebihan dari perusahaan perorangan ini ya, karena yang memiliki hanya satu orang ini relatif lebih mudah ya untuk membuka usaha. Ya, dia kan nggak perlu persetujuan orang lain, dia tinggal misalkan dia bikin bengkel gitu ya, dia tinggal menyiapkan peralatannya, bikin udahlah jadi usaha bengkelnya ya, usaha perorangannya dia. Ya, ini tidak perlu berkonsultasi, tidak ini nggak ada perbedaan pendapat pastinya ya, karena pendapatnya dia sendiri ya. Untuk pajaknya, nah ini pakainya itu ya, PPH OP ya masihannya. Kemudian ini yang relatif lebih kecil ya. Kemudian kekurangannya apa ya?
karena perusahaan perorangan tadi ya, seringnya itu ya. Jadi sifatnya itu unlimited liability ya, unlimited liability. Tanggung jawabnya tidak terbatas. Ya, kalau misalkan dia tersangkut utang piutang, ya mau kadang kalau misalkan ini sudah aset dari usahanya udah dijual semua, dia masih tetap harus melunasi menggunakan kekayaan pribadinya dia. Ya. Nah, karena kadang suka bercampur-campur antara keuangan pribadi dengan usaha nih ya. Kadang ini lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uangnya. Dia kadang bingung gitu. Dan kalau yang perusahaan perorangan itu kadang susah ya dalam memperoleh modal tadi. Ini karena perusahaan perorangan itu dimiliki oleh satu orang, begitu yang punya meninggal pasti usahanya selesai. Jadi kalau dari prinsip going concern ya, dari prinsip keberlangsungan usaha ini juga itu ya relatif itu ya, kalau dari sisi keberlangsungan usaha ini juga relatif lebih rentan karena begitu yang satu meninggal ya atau bangkrut ya, udah selesai ya. Nah, bentuk usaha yang kedua yang bentuknya partnership atau persekutuan. Nah, namanya sekutu tadi minimal 2 orang, tapi bisa lebih ya untuk bersama-sama nih memiliki dan menjalankan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan. Nah, kalau bentuknya biasanya yang bentuknya CV gitu ya, kemudian firma ya. Kalau sebenarnya CV atau firma ya secara bentuknya, kalau contohnya itu biasanya yang sering itu kayak itu ya, firma konsultan pajak ya, konsultan pajak, kantor firma hukum itu ya firma untuk yang kantor hukum, kemudian misalkan yang kantor akuntan publik. Lalu ini biasanya yang perusahaannya banyak yang jasa sih ya. Kadang tapi bisa nggak menutup kemungkinan yang dagang juga ada ya, yang bentuknya persekutuan gitu ya, CV atau firma. Kelebihannya apa dari yang bentuk usaha yang partnership ini ya? Ini relatif lebih mudah ya dibanding ya, pembentukannya relatif lebih mudah kalau dibanding dengan korporasi ya, kalau mau bikin PT gitu ya. Tapi tetap lebih mudah lagi kalau yang perseorangan tadi ya. Kemudian pajaknya ini masih PPHOP juga ya. Kemudian kalau akses dananya, pendanaannya relatif sumbernya lebih banyak ya daripada yang perusahaan perorangan ya. Karena sumbernya nggak hanya dari satu orang. Kalau ini kan dari partner ya, dari para partnernya bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Nah, kelemahannya apa? Kalau kelemahannya ini hampir sama dengan perusahaan perorangan ya. Ini sifatnya juga unlimited liability. Kewajibannya tidak terbatas. Ya. Jadi sama seperti yang perusahaan perorangan tadi. Kalau misalkan ada kewajiban kepada pihak ketiga dan ternyata usahanya itu setelah untuk melunasi semua itu masih nggak cukup, dia masih harus melunasi pakai kekayaan pribadinya dia. Ya. Kemudian ini going concern-nya juga rentan ya, karena dengan keluarnya sekutu ya, keluar salah satu partner itu otomatis persekutuan bubar ya. Dengan masuknya partner itu juga dengan masuknya partner baru ya, admit partner baru itu juga persekutuan juga bubar ya. Harus bikin nama firma baru gitu ya, atau CV baru kalau ada partner lain yang masuk ya. Jadi ini rentan ya dengan keluar atau dengan masuknya partner. Ya. Nah, biasanya kadang ada itu juga ya, kalau dalam suatu partnership itu kayak dibagi tugas gitu ya. Ada yang namanya sekutu aktif, ada yang namanya sekutu pasif gitu juga ya. Yang satu misalkan hanya store modal saja, yang satu hanya yang satu itu kerja. Nah, seperti itu ya. Nanti tergantung kesepakatannya di itu ya, di namanya di partnership charternya itu, di agreementnya, di ADART-nya bunyinya seperti apa.
Nah, bentuk usaha yang ketiga ya, ini yang perseroan ya. Ini yang dananya itu lebih untuk membentuk perseroan itu relatif yang paling besar ya kalau dibandingkan dengan perusahaan perorangan atau persekutuan ya. Kemudian, nah pemiliknya siapa sih kalau korporasi ini ya? Pemiliknya adalah pemegang saham ya, stockholder ya, shareholder itulah pemilik perusahaan, bukan manajemen ya, bukan manajer, bukan BOD. Pemiliknya adalah shareholder ya. Jadi kedudukan tertinggi kalau di korporasi itu adalah rapat umum pemegang saham, bukan manajernya ya. Jadi manajernya itu tunduk ya, tunduk pada hasil rapat ya, RUPS-nya itu. Ya. Dan kalau korporasi ya ini secara legal ini dia terpisah dari pemilik ya. Jadi ini sifatnya yang limited liability ya. Jadi kewajibannya itu terbatas ya, kewajiban pemiliknya itu terbatas sampai dengan saham yang dia miliki saja ya. Jadi kalau yang sebagai badan usaha yang bisa menggugat itu ya atas nama korporasi gitu ya. Ini yang limited liability ya. Jadi kewajiban dari pemilik itu terbatas sampai dengan saham yang dia miliki. Nah, kemudian dewan direksi atau BOD-nya atau manajernya itu ya, ini dipilih oleh para pemegang saham ya. Nah, dewan direksi atau BOD ini board of director inilah nanti nanti menunjuk yang itu kalau BOD-nya itu ya kayak presdir gitu ya. Itu nanti yang akan menunjuk para manajer-manajernya, manajer keuangan, manajer SDM. Nah, itu yang akan ditunjuk oleh BOD. Nah, BOD-nya ini yang milih adalah RUPS ya, pemegang saham. Kelebihan dari korporasi ya tadi karena sifatnya ya limited liability. Jadi kewajiban dari para pemilik itu terbatas sampai dengan saham yang dia miliki saja. Kemudian secara going concern ini juga relatif lebih lama ya. Karena perusahaan ini tetap akan berdiri walaupun nanti terjadi perubahan kepemilikan ya. Misalkan salah satu pemegang sahamnya dia menjual sahamnya gitu ya. Maka korporasi perseroan itu tidak dengan serta-merta langsung bubar ya. Jadi lebih going concern. Nah, lebih keberlangsungan usahanya itu lebih jelas ya. Kemudian pengalihan kepemilikan lebih mudah ya. Dia mau menjual saham gitu ya. Dia jual saham udah beralih ke orang lain itu mudah. Kemudian modal juga lebih mudah diperoleh ya dengan menerbitkan saham tuh modalnya dapat. Kemudian kelemahannya ya karena dia korporasi ini yang bentuk yang yang besar ya dibandingkan dengan perusahaan perorangan dan persekutuan, maka regulasinya juga lebih banyak lagi ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada undang-undang khusus yang mengatur ya, ada undang-undang PT gitu ya. Kemudian pajak-pajaknya kan ada lebih banyak lagi ya kalau terkait perpajakannya, tidak sesederhana yang perusahaan perorangan atau partnership. Nah ini yang kekhususan maksudnya ada yang khusus dari bentuk korporasi ini yang bentuknya perseroan terbatas ya tadi ya PT. Nah untuk yang PT ini kalau limited liability company ya ini biasanya kalau yang PT-nya ini itu ya dia tuh kayak pemiliknya itu tertentu gitu ya pemiliknya itu tertentu ya. Jadi kalau tadi manfaatnya masih sama ya jadi limited liability ya, jadi kewajibannya hanya sebatas dana yang diinvestasikan saja ya. Tapi kalau yang LLC ini ya kalau tadi yang korporasi itu ada pajak ganda atas dividen gitu ya. Kalau yang LLC ini terkait manfaat pajaknya, tax benefits-nya gitu ya. Ini jadi tidak ada pajak ganda atas penghasilan gitu ya. Kalau terkait perpajakannya, nah, kalian belajarnya di PPH ya baik PPH OP maupun di PPH badannya ya. Ini saja.
Kemudian bentuk umum ya, struktur umum dari korporasi ya. Struktur umum dari korporasi biasanya seperti ini. Ya, kedudukan tertinggi di atas BOD ya, di atas BOD itu ada yang namanya itu RUPS, ada rapat umum pemegang saham. Jadi yang lebih tinggi daripada BOD itu adalah para pemegang saham. Nah, yang keputusannya akan diambil melalui rapat umum ya, rapat umum pemegang saham. Kemudian keputusan yang dihasilkan di RUPS itu akan dijalankan oleh BOD. BOD ini yang mengesahkan atau yang memilih juga RUPS ya. Kemudian ada ini CEO-nya ya, Chief Executive Officer-nya. Ya. Nanti di bawah Chief Executive Officer-nya ya. Ini ada apa? Vice President atau biasanya GM gitu ya, bagian marketing. Kemudian ini yang bagian finance dan bagian produksi dan operasi. Ya, ada juga itu ya. Nanti di sini kalau yang terkait kalau ini lebih banyak, kadang ada banyak lagi ya untuk yang production operation, kemudian nanti ada bagian apa personalia gitu ya. Nah, ini struktur umumnya kita fokusnya yang di sini ya. Nah, ranahnya finance dalam yang perusahaan yang bentuknya perseroan ya, korporasi itu di mana gitu ya. Jadi di bawah BOD, di bawah CEO ya, ini ada manajer keuangannya ya, ada manajer keuangannya. Tugasnya apa sih ya? Untuk membuat perencanaan keuangan, untuk strategik itu ya, apa strategi keuangan perusahaan gitu ya. Kemudian untuk mengontrol nih cash flow tadi, ini yang tujuan-tujuan keuangan tadi ya. Jadi perencanaan, kemudian nanti strateginya seperti apa, kemudian pengendalian ya, pengendalian dari cash flow-nya seperti apa. Nah, untuk yang manajer keuangan ini akan dibantu oleh ya treasurer ya. Ini treasurer ini yang apa? Yang nyari uang gitu, yang nyari uang dan yang mengalokasikan uang. Kayak bendahara lah ya di sini ya. Nah, ini di situ ya, ada untuk memanage ya, untuk memanage kas, memanage kredit ya, kemudian memanage keuangan ini yang melakukan itu adalah treasurer. Tapi nanti didampingi oleh ini controllernya ya. Ini jadi kayak internal controlnya itu seperti apa gitu ya. Terkait perpajakannya, kemudian laporan keuangannya, kemudian akuntansi biaya, kemudian pemrosesan data. Ini ranahnya keuangan ya. Jadi selain menghasilkan uang, tapi dia juga harus mengalokasikan sumber daya dan juga ketentuan terkait perpajakannya. Ya. Kemudian, tujuan dari memanage keuangan itu apa sih kalau di perusahaan gitu ya. Nah, ini terutama tanggung jawab dari BOD ya. Tanggung jawab dari BOD ya, Board of Director yang terkait manajemen keuangan itu adalah dia melaksanakan visi dan misi perusahaan. Yang utamanya adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Ingat ya, pemegang saham, pemilik di sini ya. Jadi memaksimalkan kesejahteraan atau kekayaan pemilik, bukan BOD. Ya, jadi pemegang saham belum tentu jadi BOD ya, belum tentu dia adalah dewan direksi ya. Jadi dewan direksi bisa jadi sih dia salah satu pemegang saham ya, tapi tidak semuanya ya. Kadang memang dia memilihnya dari misalkan dari yang jalur karir gitu ya, bukan pemilik atau bukan pemegang saham perusahaan, tapi dia bisa jadi bagian dari dewan direksi. Nah, dewan direksi ya BOD inilah yang nanti melaksanakan amanah dari pemegang saham ya, untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya. Nah, itu tujuan utama dari manajemen keuangan. Ya. Ini contoh visi dari Coca-Cola nih, menghasilkan profit ya, kemudian manage sumber daya manusianya, people-nya, ya, portofolio itu kayak investasinya dia. Nah, ya, partners ini itu ya stakeholder ya, bukan shareholder, stakeholder. Jadi partner ini bisa partner internal perusahaan, bisa partner di luar perusahaan gitu ya, stakeholder. Kemudian planet itu berarti biasanya bagi lingkungan hidup ya. Nah, itu visi, ini contoh aja, contoh visi dari Coca-Cola.
Nah, misinya tadi adalah apa? Meningkatkan kekayaan ya, sebenarnya meningkatkan kesejahteraan atau kekayaan dari pemegang saham ya, bukan meningkatkan kekayaan dia sendiri ya, bukan meningkatkan kekayaan manajernya ya. Nah, tapi dengan cara apa? Dia harus memperhatikan konsumen, harus memperhatikan karyawan, harus memperhatikan supplier dan sebagainya ya. Jadi untuk profit maximization ya, wealth maximization buat pemegang sahamnya. Nah, tadi karena apa? Tugas utama BOD ya, dalam hal ini khususnya adalah manajer keuangan untuk memaksimalkan kekayaan ya atau kesejahteraan dari pemegang sahamnya, dari RUPS-nya ya, dari pemegang sahamnya, bukan kekayaannya dia sendiri ya. Kadang ada yang namanya nih agency problem ya. Ada yang disebut agency problem. Agency problem itu apa? Agency problem itu tadi ya, tujuan utamanya sebenarnya kan itu ya, untuk memaksimalkan kesejahteraan dari pemegang saham. Tapi ya, si manajer keuangannya, si BOD-nya ini kan juga memikirkan kekayaan atau keuntungan buat dia sendiri gitu ya. Nah, itu makanya ada yang namanya agency problem. Jadi perannya dia untuk untuk meningkatkan kesejahteraan dari pemegang sahamnya atau memperkaya atau membuat profit untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang namanya agency problem. Nah, agency problem ini kadang menimbulkan itu ketidaketisan gitu ya, ketidaketisan dalam di bidang keuangan atau di perusahaan. Ya. Nah, etis ini apa? Dia harus itu ya, karena dia harus ketika memperkaya atau meningkatkan kesejahteraan dari pemegang sahamnya, ya, dia juga juga jadi fokus utamanya tadi ya untuk pemegang sahamnya, dia jangan hanya memperhatikan keuntungannya dia sendiri, ya. Nah, etika ini penting ya terkait agency problem tadi ya. Ini untuk itu ya, biar tidak ada kong kali kong gitu ya antara manajemen dengan pihak lain ya, untuk memperkaya dia sendiri tanpa memperhatikan visi dan visi perusahaan. Nah, ini pernah ada di Indonesia beberapa, maksudnya di tahun-tahun terkini pun banyak ya. Kemarin tuh yang kasus Garuda, ingat? Tahu nggak kasus yang Garuda? Yang masalah keuangan itu ya? Iya. Apa masalahnya? Pengakuan pendapatannya, Bu. Pengakuan pendapatannya itu ya itu pengakuan pendapatan. Nah, itu beda ya antara pihak manajemen alasannya apa gitu dengan yang komisarisnya gitu ya. Ternyata nah itu salah satu contoh skandal juga ya. Ya, mungkin yang sekarang itu juga ada di ASEAN Agri. Banyak deh pokoknya kalau di Indonesia ya. Nah, nanti bisa dicek tuh di berita-berita keuangan. Nah, yang kalau di dunia itu yang jadi kayak booming waktu yang dulu itu yang membuat aturan itu semua jadi berubah gitu ya. Baik di akuntansi, baik di saham itu juga berubah ya. Jadi kalau di akuntansi itu yang dulu awalnya dia mengacunya itu ketika menyusun laporan keuangan menyusunnya ke GAAP-nya Amerika, itu berubah tuh sekarang menjadi IFRS. Ya, kalian belajar kan pakainya IFRS edition gitu ya sekarang ya. Nah, kalau dulu enggak, dulu mengacunya itu ke GAAP. Nah, perubahan itu apa sih, kejadian apa yang menjadikan yang membuat perubahan itu gitu ya, yang membuat, yang latar belakangnya apa. Kemudian untuk sisi itu ya pengawas pasar modal, itu pengawasan pasar modal, termasuk dari sisi auditor. Nah, itu juga berubah juga kebijakannya. Nah, karena ada skandal ini. Ya. Ini ini kesepakatannya ya, kesepakatan untuk perubahannya. Nah, jadi ada Sarbanes-Oxley Act ya, ini tahun 2002. Latar belakangnya ada ini ya, latar belakangnya ada Sarbox ya. Nah, latar belakangnya ada Sarbox ini ya, di tahun 2000-an, dan di tahun 2000-an awal itu ada perusahaan di Amerika, namanya ada perusahaan di Amerika
dia melakukan itu tadi ya, skandal akuntansi ya, ada skandal akuntansi. Kong kali kong antara pihak manajemennya berarti BOD-nya, Dewan Direksi, dengan kantor akuntan publik ya, dari kantor akuntan publik. Nah, kalau yang pihak manajemennya kan pengennya terlihat itu profit perusahaan itu tinggi gitu. Padahal kasnya nggak ada loh, padahal kekayaannya nggak ada loh, tapi kok dia berprofit gitu ya. Nah, ternyata bukan error ya, tapi fraud. Kalau fraud itu berarti kesalahan yang disengaja. Jadi kong kali kong antara manajemen dengan akhirnya terbukti tuh manajemen dengan kantor akuntan publik. Arthur Andersen itu kantor akuntan publik yang masuk Big Five dunia waktu itu ya. Nah, itu di mana waktu tahun berapa sih, 99 atau tahun 2000 itu laporan keuangannya dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Artinya apa? Berarti tidak ada kesalahan yang material ya. Semua laporan keuangannya disajikan secara wajar. Tapi ternyata 3 bulan setelah laporan audit itu keluar, setelah opini audit itu keluar, kemudian perusahaannya itu bangkrut. Ya, perusahaannya bangkrut. Lah kok bisa? Padahal kan dia WTP gitu ya, WTP tapi kok bangkrut. Nah, setelah diselidiki ada itu tadi kong kali kong antara pihak manajemen dengan KAP Arthur Andersen. Ya. Kemudian setelah kejadian itu mulai ini ya, ini timbul karena kejadian itu ya, adanya Sarbanes-Oxley Act. Nah, ini dikeluarkan di tahun 2002 ya, ini untuk melindungi kepentingan investor ya, dengan memperbaiki ini di laporan keuangannya itu untuk pengungkapan informasi ya secara akurat dan handal ya, dengan aturan untuk badan pengelola sekuritas dan tujuan lainnya. Nah, kemudian memberikan mandat kepada para eksekutif senior untuk bertanggung jawab. Nah, ini jadi ada tanggung jawab dari pihak manajemen ya. Jadi kalau di laporan opini audit itu, jadi KAP itu tidak bertanggung jawab ya, tapi ketanggung jawab untuk pelaporannya itu ada di manajemen itu tadi ya. Nah, ini karena skandal Enron, banyak sih waktu itu skandalnya, terutama Enron itu ya, ada Enron, ada WorldCom ya. Nah, akhirnya berubah Starbucks ini, kemudian diikuti dengan beberapa perubahan kebijakan. Yang pertama kalau di akuntansi ya, itu GAAP sudah mulai ditinggalkan ya, sudah mulai itu tahun 2002 ke sana, akhirnya tahun 2010 itu sudah mulai mengarah ke IFRS ya, mengarah ke IFRS semua. GAAP-nya Amerika mulai ditinggalkan. Kemudian terkait itu untuk kantor akuntan publik yang memeriksa atau memberikan opini audit kepada perusahaan itu diatur ya. Nah, diatur tuh tidak bisa selamanya. Nah, kalau sebelum ada Starbucks ini tuh terserah si perusahaan dengan KAP-nya itu mau berkontrak selama berapa tahun. Nah, itu terserah. Kalau dengan adanya Starbucks akhirnya dibatasi itu ya. Nah, akhirnya Gatsby itu untuk membuat standar audit ya, itu memutuskan bahwa kalau nggak salah itu maksimal itu 5 tahun gitu ya, maksimal 5 tahun itu untuk satu perusahaan ditangani oleh kantor akuntan publik yang sama. Tapi ya, ada standar lagi untuk auditornya, tadi kan kantor akuntan publik ya. Nah, untuk auditornya itu kayaknya dibatasi 3 tahun ya, dibatasi 3 tahun untuk mengaudit kantor atau mengaudit perusahaan yang sama. Setelah 3 tahun harus berubah ya, tim auditornya harus berubah seperti itu. Itu diadopsi juga di Indonesia ya. Nah, terkait ketentuan mengenai kantor akuntan publik dan auditornya. Nah, itu tadi karena ada yang nggak etis tadi ya, adanya skandal itu tadi. Nah, itu munculnya Starbucks. Mengapa perlunya etika ya, di dunia perbisnisan ini. Di sini sedang azan, izin break dulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Ya, kita lanjutkan ya. Ini bagian terakhir. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan, Bu. Dan Bu, Nah, ini bagian terakhir ya, pengenalan prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Ini kalau dulu kita menyebutnya aksioma ya, dan dulu ada 10. Nah, sekarang diambil 5 saja yang paling utama. Ya. Nah, yang pertama ya, itu uang ya memiliki nilai waktu ya. Money has a time value. Jadi 1 rupiah yang diterima sekarang ya itu akan lebih berharga ya dibandingkan kalau 1 rupiah diterima di masa yang akan datang. Nah, kalau contoh mudahnya gini, kalau sekarang kan kalian uang sakunya per bulan berapa? Kalau misalkan ngekosan 1,5 juta ya, 1,5 juta. Kalau dulu zaman saya, misalkan di tahun 2004 ya dan 2005, itu uang sakunya paling 1 bulan itu adalah 500.000. Dan itu uang 500.000 di tahun 2005 dengan 1,5 juta di tahun 2020, nah itu memiliki value yang sama. Itu ya, bisa disimpulkan seperti itu. Karena saya dengan 500.000 itu bisa makan 3 kali sehari, bisa bayar fotokopian dan sebagainya. Nah, kalian juga sama, 1,5 juta per bulan sekarang itu bisa makan 3 kali sehari, bisa beli bayar untuk fotokopian dan sebagainya. Nah, jadi equal gitu ya. Nah, jadi makanya kalau dulu 500.000 itu bisa buat macam-macam, ternyata kok sekarang kok itu ya perlu untuk membeli macam-macam itu perlu uang 1 juta, perlu uang 1,5 juta. Nah, makanya uang memiliki yang namanya nilai waktu ya. Jadi mending 1 rupiah ya, atau mending kalian menerimanya itu 1 juta ya, 1 juta sekarang daripada 1 juta yang akan datang. 1 juta 5 tahun lagi. Nah, 1 juta di masa sekarang ya, itu bisa jadi kalau 5 tahun yang akan datang itu nilainya mungkin 1.200.000 gitu ya. Nah, jadi harusnya kalau 5 tahun yang akan datang, kalau mau equal ya, kalau mau equal nerimanya jangan 1 juta dong, nerimanya 1.200.000. Itu ya, jadi memiliki time value of money ya. Itu gambaran sederhananya. Atau ya udah nerima aja 1 juta sekarang, kalau 5 tahun yang akan datang kan belum tentu nerima uang gitu ya. Nah, itu nanti ini penting nanti untuk konsep menghitung yang namanya present value dan future value ya. Jadi itu uang itu memiliki nilai waktu. Ya, kita dapat menginvestasikan 1 rupiah saat ini ya untuk mendapatkan imbalan bunga. Ya, jadi kalau future value ya tadi ya. Kalau future value itu berarti misalkan 1 juta sekarang, nanti ketika 5 tahun yang akan datang ditabung gitu ya, itu nilainya harus lebih besar daripada 1 juta. Kemudian prinsip yang kedua ya, itu yang kita bahas tadi ya, bahwa ada trade-off ya antara resiko dan tingkat pengembalian atau return. Jadi makin tinggi resiko, makin tinggi tingkat pengembalian ya, high risk, high return. Nah, ini konsep dipakai untuk sekuritas apapun ya. Jadi yang risikonya misalkan obligasi yang risikonya tinggi, ya, itu biasanya tingkat pengembaliannya juga tinggi, gitu ya. High risk, high return. Nah, ini prinsip yang kedua. Nah, jadi kalau kalian ingin dapat hasil yang optimal, yang lebih bagus gitu ya. Jadi kalian harus mengambil risiko yang lebih juga. Ya. Jadi kalau kalian pengen, misalkan nilainya bagus ya, pengen trade off nilainya bagus, maka apa yang harus kalian lakukan? Nah, risikonya berarti atau hal-hal yang kalian lakukan harus lebih tinggi juga ya. Harus belajar, misalkan harus belajar yang kalau biasa tuh 1 jam sehari, ini belajarnya 5 jam sehari. Nah, risikonya apa? Risikonya berarti dia nggak bisa main, kemudian waktu tidurnya jadi berkurang gitu kan ya. Nah, jadi risiko tinggi akan menghasilkan ya, pasti hasil yang lebih tinggi juga. Nah, prinsip yang ketiga ya, kita dulu menyebutnya
cash is the king ya. Kita menyebutnya dulu cash is the king, bahwa cash itu jauh lebih penting gitu ya, jauh lebih penting daripada profit ya. Kalau profit, nah profit itu yang dihasilkan di laporan laba rugi ya, nah itu bisa dimanipulasi, ya bisa dimanipulasi, bisa di istilahnya apa ya, di smoothing gitu ya. Nah, bisa kita pengen, misalkan pengen profitnya tahun ini misalkan tinggi gitu ya, profitnya tinggi, kita mau narik investor nih, profitnya tinggi. Maka kita bisa melakukan nih kalau secara akuntansi teknik akuntansi ya, itu kita mau mengubah metode depresiasi yang menghasilkan depresiasi yang lebih rendah agar profitnya lebih tinggi ya, itu ya. Padahal kalau depresiasi kan tidak mengeluarkan kas ya, jadi profit itu belum tentu ya dia mencerminkan arus kas. Nah, kalau arus kas ini nggak bisa dimanipulasi ya. Arus kas yang keluar ya memang nilainya segitu. Arus kas yang masuk memang nilainya segitu ya. Jadi bagaimana melihat apa? Jadi ini kalau di manajemen keuangan itu ya itu tadi ada aksioma cash is the king. Nah, atau cash flow are the source of value. Jadi dianggap kayak lebih itu ya, memberikan value daripada profit. Jadi melihat laporan arus kasnya, dia kas masuknya buat apa saja sih ya. Jadi kas keluarnya berapa, kemudian cash flow-nya per tahun seperti apa. Itu kadang yang lebih dilihat investor daripada profit. Karena sekali lagi profit itu tadi bisa dimodifikasi ya. Di akuntansi itu ada yang namanya teknik income smoothing gitu ya. Untuk menghindari fluktuasi kenaikan yang terlalu tinggi atau penurunan yang terlalu tinggi atas profit. Nah, kalau misalkan tadi profitnya pengennya tinggi atau ketika dia pengen profitnya itu rendah, biar bayar pajaknya rendah tahun ini gitu ya. Nah, dia bisa juga tuh tadi memilih misalkan depresiasi yang menghasilkan depresiasi yang lebih besar. Nah, dia bisa kan merevisi ya, boleh, dan itu boleh gitu. Nah, jadi yang bisa dilihat, mungkin yang mungkin lebih dilihat ya oleh investor itu adalah cash flow ya. Nah, dia bagaimana melihat perusahaan itu mengalokasikan sumber daya kasnya. Ya. Karena nih ya, di sini juga disebutkan ya bahwa sangat dimungkinkan perusahaan itu laba, dia tetap melaporkan profit, tapi kasnya itu zong gitu ya. Kasnya itu kecil sekali. Ini kasnya kecil ya, tapi kok profitnya tinggi, itu bisa aja gitu ya. Nah, kalau incremental arus kas ini itu ya nanti ini melihat bagaimana suatu aksi, misalkan ada tambahan itu ya, misalkan ada tambahan investasi, ada tambahan kas masuk gitu ya. Nah, ini dihasilkan buat apa? Ada incremental cash flow nggak sih? Ada perbedaan arus kas nggak sih? Nah, itu dilihat juga ya oleh investor ya, untuk calon investor. Kemudian prinsip yang keempat, harga pasar ya, harga pasar ini mencerminkan informasi. Jadi harga pasar baik misalkan harga pasar saham, harga pasar obligasi itu terbentuk karena banyak informasi di pasar gitu ya. Informasi politik, kemudian misalkan keadaan perusahaan itu juga bisa memfluktuasi, bisa mempengaruhi harga pasar gitu ya. Nah, perusahaan itu pasti akan senang, investor juga akan melihat nih kalau yang perusahaannya itu harga pasarnya itu relatif stabil atau cenderung naik gitu ya. Itu yang akan biasanya, wah ini ada capital gain di sini, aku mau investasi, aku mau beli sahamnya ini. Nah, kalau kalian nanti suatu saat mau beli saham, kalian lihat tuh di BI ya, lihat yang perusahaan yang jangan banyak merahnya ya, nilainya harga pasarnya itu turun. Nah, perusahaan yang nilainya relatif stabil atau naik terus itu adalah BCA. Itu kalian kalau mau beli sahamnya BCA. Ya, itu harga sahamnya relatif stabil. Nah, kalau perusahaan lain itu kadang pasti ada merahnya. Kalau BCA cek deh. Nah, itu harga sahamnya itu bagus. Kemudian nah, ini di prinsip kelima, ini tadi untuk menghindari risiko dari etika tadi ya. Kalau untuk menghindari ketidaketisan para manajer keuangan atau terjadinya tadi agency problem ya, untuk menghindari risiko agency problem, maka nih individual itu ya, manajer itu perlu atau bisa ya
didukung dengan tambahan insentif ya. Ada insentif tambahan, ada tambahan penghasilan ya. Kalau dia ada tambahan penghasilan gitu ya, dia tidak akan dia akan fokus nih dalam visinya untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Ini salah satu cara untuk menghindari tadi ya agency problem. Nah, dengan menambahkan insentifnya. Karena ini tadi individu itu pasti akan merespon terhadap insentif. Ya namanya kebutuhan ya, ini pasti dia akan meresponnya. Ini untuk masalah tadi, masalah agency problem ya, masalah agency problem itu salah satu cara untuk ini beberapa cara ya untuk memitigasi atau mengurangi terjadinya agency problem. Yang pertama adanya kompensasi yang diberikan kepada manajer nih. Kalau misalkan nih wah ini yang dividen tahun ini yang dibagikan kepada pemegang saham naik. Nah, itu kemudian manajernya ya diberikan bonus. Nah, gitu ya, manajer keuangan diberikan bonus. Atau nih harga pasar sahamnya naik nih, bagus nih. Nah, nanti kemudian bisa diberikan bonus atau insentif ya. Kemudian cara yang berikutnya selain melalui kompensasi atau insentif dengan pengawasan ya, di pengawasan oleh dewan direksi ya, dia mengawasi manajemen keuangannya dan juga oleh tadi ya komisaris ya, misalnya oleh komisaris tuh kalau contoh yang di Garuda itu ya, contoh yang di Garuda itu yang menemukan adalah komisaris ya, yang menemukan adanya ketidaksesuaian itu adalah komisarisnya ya. Dan karena kebetulan komisarisnya paham banget accounting, jadi dia tahu tuh. Nah, jadi kalau perusahaan itu kalian kalau pengen ini komisarisnya bagus-bagus nggak sih, kalian lihat background-nya gitu ya, lihat background-nya ini komisarisnya siapa saja ya. Kemudian cara yang ketiga ini pelaksanaan oleh pasar keuangan ya. Jadi dilakukan baik oleh maksudnya dari pelaku-pelaku di pasar keuangannya ya. Ini misalkan analis efek nih, dia melihat fluktuasi harga atau melihat fluktuasi harga saham dari perusahaan, atau dia ini kalau investor ya, kalau investor biasanya kan dia mungkin dia nggak melalui dia sendiri ya, dia melalui melalui agen, melalui broker gitu ya. Nah, itu yang bisa menganalisis nih perusahaan ini sehat atau enggak. Kemudian cara yang keempat ini adanya kesepakatan ya. Nah, adanya kesepakatan. Kalau ini berkontrak ya, ada kontrak kinerja gitu ya, ada kontrak kinerja ya. Misalkan keuntungan perusahaan turun atau harga saham turun. Nah, ini manajernya ini harus ada penggantian personel gitu ya. Ini kalau yang keempat ini lebih ke kontrak kinerjanya seperti apa. Atau manajernya disuruh mundur gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, ini cara-cara untuk memitigasi ya, atau menghindari terjadinya agency problem.